Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 8 rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya mulai, untuk kelas 8 putra pelajaran fikihnya besok saja ya. Dan saya beritahukan bahwa antum semuanya untuk bersiap-siap, kita besok Zoom pukul 5.30 sampai pukul besok kita Zoom pukul 6 sampai pukul 6.30 ya. Nah, dari jam 6 sampai jam 6:30 pagi. Karena ada beberapa yang HP-nya katanya bergantian atau dibawa kerja orang tuanya. Kalau jam segitu insya Allah orang tuanya belum berangkat kerja. Jadi bisa antum pakai dulu. Dan linknya akan di-share jam 6 kurang ya, jam 6 kurang seperempat, setengah 6. Nah, jadi untuk yang putra, besok pelajaran fikih kita akan belajar zakat hewan ternak, yaitu sapi, onta, dan yang lain, kambing juga. Nah, besok kita ketemu di Zoom insyaallah ta'ala. Nah, di pelajaran tafsir ini untuk kelas putra dan putri, di pelajaran 4, tafsir surat Al-Mulk ayat 19 sampai ayat 22, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan penetapan kekuasaan baginya. Seluruh yang ada di alam semesta ini adalah suatu hal yang di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam yaru ila tayri fawqahum safatin wa yaqbin ma yumsikuhunna ila rahman innahu bikulli syai'in basir. Awalam yarilat toyir, apakah kalian tidak memperhatikan burung yang mengembang dan menutupkan sayapnya di atas mereka? Ma yumsikuhunna illa rahman, tidaklah ada yang menahan di udara itu kecuali ar-Rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu Maha melihat. Maha pemurah. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman, atau siapakah dia yang menjadi tentara bagimu yang akan menolong selain dari Allah yang Maha Pemurah? Inil kafiruna illa fi gurur. Orang-orang kafir itu sesungguhnya orang-orang kafir itu illa kecuali mereka dalam figurur, dalam keadaan yang gurur, yaitu tertipu dengan keadaan dunia mereka. Kita langsung aja ke tafsirnya ya. Awalam yaru ila tayri fawqam sawfati wa yaqbin. Tidakkah orang-orang musyrik itu, termasuk juga kita juga, orang-orang mukmin, melihat kepada burung yang terbang di langit? Siapakah yang membentangkan sayapnya dan menariknya dan menempelkannya dalam badannya sehingga dia bisa terbang? Ma yumsikuhunna ila rahman, dan tidak adalah yang bisa menjaga mereka tidak jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya. Yang mana kalau antum pernah baca-baca ensiklopedia, ya seharusnya antum baca-bacanya tuh kayak gitu. Baca apa ensiklopedia tentang penemuan Islam gitu. Jangan hanya baca top up game aja, main game terus baca menonton YouTube terus yang enggak guna. Nonton YouTube yang apalah, kartun lah, K-pop lah, atau yang lainnya. Maka cobalah antum search sekali-kali. Dulu ada siapakah yang menemukan pesawat pertama kali? Kalau antum searching di Google, yang menemukan pesawat pertama kali itu George bersaudara. Tapi sebenarnya jauh sebelum itu ada penemuan seorang muslim. Awalam yaru ila tayri fawqahum sawfati wa yaqbin. Ini tadi videonya pause sebentar. Ada sedikit gangguan teknis. Dulu kalau antum search di Google itu penemu pesawat,
itu bernama George bersaudara. Tapi dulu ada kaum muslimin yang dia setelah membaca surat ini dia mengamati burung dan ternyata ternyata mekanisme burung seperti itu. Nah, kemudian dia mencoba mekanisme yang sama. Nah, di situ ilmuwan tersebut bernama Abbas Ibnu Firnas. Abbas Ibnu Firnas yang dia adalah seorang yang pertama kali membuat blueprint pesawat, ya, membuat blueprint pesawat. Kemudian blueprint tersebut ya diikuti oleh orang-orang barat dan George bersaudara membuat pesawat melalui blueprint tersebut. Jadilah George bersaudara dianggap sebagai penemu pesawat. Tapi sebenarnya yang menemukan itu Abbas Ibnu Firnas. Kemudian yang ke-20, amman hadzal ladzi huwa juddul lakum yansurukum min duni rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapakah yang akan kalian mintai pertolongan apabila turun kepada kita itu pada kalian itu musibah. Naam. Innal kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu tertipu dengan apa yang mereka miliki, dengan kekayaan mereka, dengan kecerdasan mereka, dengan fadilah yang Allah berikan kepada mereka di dunia ini, sehingga dia kurang tidak mau untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mereka dalam keadaan tertipu hartanya. Antum melihat saja kalau antum nonton bola ya. Kalau saya kira kelas U8 putra sering nonton bola. Melihat gajinya pemain bola itu Masya Allah. Satu pekan bisa 2 miliar, 1 miliar per pekan. 1 minggu 1 miliar. Nah, itu ya subhanallah ya. Itu mereka dalam keadaan tertipu. Mereka diberikan Masya Allah kelimpahan harta yang subhanallah ya Masya Allah ya. Sampai punya pesawat pribadi, sampai punya kapal pesiar sendiri, jet pribadi. Nah, maka mereka tetapi mereka tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kafir, malah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada manusia, yaitu pengutusan Rasulullah SAW. Tapi mereka padahal mereka diberikan kenikmatan yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aman handal ladzi yarzukum in amsaka rizqah. Maka aman hadal ladzi yarzukum, maka siapa lagi yang memberikan kalian rezeki? In amsaka rizqah, apabila rezeki itu ditahan. Balajju fi utuwi wa nufur. Bahkan sekali-kali ketika diperingatkan seperti itu, diberikan cobaan kekeringan, rezekinya disempitkan, orang-orang kafir itu balajju fi utuwi wa nufur. Mereka ya lanjut aja dalam kesombongan dan kezaliman mereka, jauh dari kebenaran. Faman yamsi mugiban ala wajhi ahda amman yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Ini adalah perumpamaan yang Allah berikan kepada orang kafir dan orang mukmin. Wahai umat manusia, apakah orang yang berjalan dengan terbalik kepalanya dan dia tidak melihat jalannya, sehingga engkau lihat dia tergelincir dalam jalannya dan tidak bisa berjalan lurus. Apakah orang yang seperti ini keadaannya lebih terbimbing dan lebih tahu jalan, atau orang yang berjalan dengan tidak tergelincir dan tidak terbelok-belok? Keadaan orang yang beriman dan orang kafir seperti itu. Orang yang kafir mereka berjalan bagaikan berjalan dengan kepala yang terbalik. Dan orang mukmin berjalan dengan keadaan yang dia terbimbing, tahu jalan. Faedah dan kesimpulan dari ayat ini adalah rezeki adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada seorang yang dia kehendaki tanpa hisab. Antum kalau lihat sama-sama jual sirwal misalnya. A jual sirwal merek merek A, si B jual sirwal merek A juga.
Tapi si A dan si B rezekinya berbeda. Padahal harganya sama, sirwalnya sama, mereknya sama. Yang satu laris, yang satu enggak laris. Nah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi rezeki sekehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keagungan makhluk Allah dan ciptaannya. Nah, seperti Anda melihat pada burung yang bisa terbang. Dan juga termasuk dari metode Al-Quran yaitu membandingkan kedua kelompok dengan gaya pertanyaan tadi. Mengelompokkan gaya berbicaranya itu atau bagaimana seorang itu berjalan. Yang satu dalam keadaan dia tidak terbimbing, yang satu dalam keadaan terbimbing. Nah, aku lo kulihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.